Gara-gara uang adat 25 juta yang tak bisa dibayarkan oleh sang suami hingga akhirnya ribut. Bahkan sang suami tak bisa membawa istrinya, berhubung menghabisi istri dan keluarganya sendiri termasuk sang mertua karena ternyata permasalahan ini membuat sang suami hilang arah. Kejadian ini sendiri terjadi di Maluku Utara. Seorang pria bernama Gabriela Ola atau biasa dipanggil Ola, warga Flores NTT, menikah dengan seorang janda bernama Merike beranak satu berusia 7 tahun. Pernikahan antara Ola dengan Merike sendiri akhirnya dikaruniai seorang anak. Saat itu keduanya nampak bahagia saja. Bahkan saat itu mereka pun menyebutkan pernikahan karena cinta, tak peduli apapun termasuk masalah keluarga. Namun kenyataannya tak seperti itu. Ola dengan sang istri yang tinggal bersama keluarga Merike, yaitu dengan Siska Derek, 54 tahun mertua dari Ola. Memang ibu Siska menginginkan sang anak Merike tinggal bersama dirinya. Namun nampaknya sang suami Ola ingin membangun keluarga sendiri. Ingin pindah dengan keluarga kecilnya terpisah dari mertuanya meskipun ditentang. Mencoba sabar dan menerima keadaan, Ola sendiri menyebutkan dirinya sering beda pendapat dengan mertua namun kerap mengalah. Apalagi tak mudah buat Ola yang menerima apapun keputusan mertua karena itu adalah rumahnya. Beberapa kali Ola sendiri meminta untuk pindah namun selalu ditolak oleh mertuanya Ibu Siska. Ibu Siska tak pernah memperbolehkan sang anak Merike pindah dari rumahnya kecuali sang suami Ola memberikan uang adat 25 juta yang belum terbayarkan. Ola sendiri keberatan karena tak sanggup, tak punya uang 25 juta hingga akhirnya Ola memutuskan pindah dari rumah itu sendirian, ngekos di dekat rumah sang istri 200 meter jaraknya. Di kosan itu pun Ola tinggal sendirian, tiap hari pulang pergi ke rumah sang istri untuk menengok anak-anak. Di tanggal 10 Agustus 2022 jam 2 pagi, saat itu Ola pun habis minum-minum bersama temannya di kafe remang-remang. Sehingga tanpa sadar Ola pulang ke kontrakan. Di kosan Ola memikirkan istrinya, bahkan Ola pun yang merasa kesepian, kesal kepada sang istri yang menolak uang susu untuk sang anak. Bahkan juga kesal kepada mertua yang kerap menagih uang adat 25 juta yang dirinya tak sanggup. Karena dengan kondisi dirinya yang masih mabuk, Ola pun mengambil senjata tajam, nampak dendam kepada mertua dan sang istri. Jalan kaki ke rumah sang mertua agar tak kedengaran suara motor, Ola pun masuk lewat pintu belakang. Langsung ke kamar sang istri, sempat ngobrol bersama namun berujung cekcok hingga akhirnya dengan penuh kemarahan Ola pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam sang istri beberapa kali hingga akhirnya sang istri pun tak bernyawa. Usai menghabisi sang istri, Ola keluar namun ternyata bertemu dengan Christian, adik iparnya. Tak lama Ola pun menghabisi Christian. Setelah menghabisi adik iparnya Christian, Ola pun langsung masuk ke kamar mertuanya. Dengan penuh dendam, Ola pun menghabisi mertuanya, menikam beberapa kali hingga sang mertua Siska Derek tak bernyawa lagi. Tak berhenti sampai di sana kekejaman Ola. Bahkan anak kandung Ola sendiri yang masih balita sempat nangis saat itu dan Ola pun melakukan penganiayaan. Ola kabur ke kontrakannya, tak lama membawa motor dan kabur ke tempat lain. Tanpa Ola sadari, ternyata anak tiri dari Ola yang berumur 7 tahun langsung datang ke rumah tetangga melaporkan kejadian ini dengan penuh tangisan. Para tetangga pun berdatangan ke rumah Siska Derek mendapatkan laporan dari anak yang berusia 7 tahun itu. Di rumah Siska Derek ditemukan beberapa jasad yang nampak sudah tak bernyawa dengan penuh cairan merah di rumah dan nampak acak-acakan. Para tetangga pun lapor kepada pihak yang berwajib. Pihak kepolisian datang TKP menyelidiki kasus ini, membawa ketiga jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki kasus ini mencari barang bukti. Diyakini dari para saksi sendiri pelakunya adalah Ola, suami dari Merike dan juga menantu dari Siska Derek. Pihak yang berwajib pun langsung melakukan pengejaran kepada Ola. Saat pelarian ternyata Ola sendiri sempat jatuh dari motor dan tak lama menyimpan motornya, dirinya kabur. Ola pun masuk ke hutan dan beberapa hari di sana. Saat dirinya kehabisan tenaga, Ola keluar dari hutan dan meminta makan kepada warga. Namun saat itu Ola pun dilaporkan para warga, mengingat berita tentang DPO buronan Ola pun sudah didengar para warga. Ola pun diamankan dan mengakui perbuatannya. Karena sakit hati saat itu Ola menyebutkan sang mertua kerap ikut campur dan menekan sang istri hingga akhirnya permasalahan rumah tangga Ola dan Merike pun nampak tak bisa ditolong lagi. Apalagi mengenai uang adat, Ola mengaku dirinya tak sanggup, dari awal pun tak bisa 25 juta namun nampaknya mertua tak mau tahu. Ola diamankan dan menjalani persidangan hingga akhirnya divonis hukuman mati. Namun saat menjalani hukuman sebelum dirinya dieksekusi, Ola sendiri sempat kabur dengan 2 tahanan lainnya. Ola sendiri saat itu kabur ke hutan, namun berkat kerja keras pihak kepolisian, setelah 17 hari Ola dalam pelarian, Ola pun akhirnya diamankan dan dikembalikan ke rumah tahanan. Ola sendiri kini ditahan dan menjalani masa tahanannya, segera akan dieksekusi.
Keluarga dari Merike pun tampak sedih kehilangan 3 anggota keluarganya dan kini kedua anak Merike pun dirawat keluarga yang lain. Sementara keluarga Merike tak mau lagi berhubungan dengan keluarga Ola. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.